teman-teman, selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau bahas mengenai tipe soal UTBK tahun 2021 dan ini tuh pembahasan yang keduanya yaitu atau part 2. Untuk teman-teman yang belum melihat part satunya, maka bisa cek ke videoku yang lain. Nah, tipe soal-soal ini tuh pernah dikeluarkan di UTBK tahun sebelumnya, seperti pada tahun 2020 dan juga tahun 2019. Maka dari itu, ayo dipelajari supaya jika nanti keluar di UTBK tahun 2021, kalian tuh tidak menyesal karena tidak mempelajarinya. Nah, untuk itu langsung kita beranjak ke soal-soalnya. Oke, yang pertama tuh ada ini. Kita baca soalnya dulu yaitu tentukan hubungan A dan B jika A itu dan B yaitu 2 pangkat min X. Oke, kita langsung ke pembahasannya aja. Di sini ada beberapa langkah ya. Oke, kita langsung ke langkah menjawab yang pertama, yaitu kita menyelesaikan atau menemukan nilai akhir dari yang A dulu. Nah, di sini tuh di yang A itu kan ada pembilangnya itu ada 2X ya. 2X, 2X. Maka dari itu kita sederhanakan dulu atau kita jabarkan dulu supaya pangkatnya itu tidak double-double. Jadi nanti pangkatnya 2 pangkat X dikali 2 pangkat 3 seperti itu. Nanti akan aku jelaskan kenapa bisa dikali. Jadinya 1 min 2X yang penyebutnya itu tetap sama. Nah, yang berubah itu atau yang kita jabarin itu yang pembilangnya. Jadi 1 min 2 pangkat X. Nah, karena ini tambah, pangkatnya itu X tambah 3, tambah jadi dikali. Maka dari itu jadinya dikali 2 pangkat 3. Begitu juga dengan yang sebelahnya, yaitu jadinya 2 pangkat X dikali 2 pangkat min 3. Nah, 2 pangkat min 3-nya ini juga bisa dijadikan pecahan. Karena itu min kan penghubungnya bisa jadi pecahan. Jadi kalau misalnya dijadikan pecahan itu jadi 2 pangkat X dibagi 2 pangkat min 3. Tetapi sekarang itu dibikin yang jangan pecahan dulu. Dibikin yang sejajar. Nah, pangkatnya makanya itu di min 3, tetap min 3 pangkatnya. Begitu. Karena baik di pembilang maupun di penyebut itu terdapat 2 pangkat X, maka dari itu kita umpamakan atau kita misalkan 2 pangkat X sebagai A. Maka dari itu jadinya 1 min A diper 1 di min, karena udah A yang 2 pangkat X-nya, jadi kita hitung yang 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu jadi 8. Nah, berarti jadi 8A. Dan yang sebelahnya itu kan 2 pangkat X-nya udah diumpamakan sebagai A. Lalu sebelahnya lagi 2 pangkat min 3. Nah, min ini nanti yang menjadikan jadi 1 per. Berarti kan 2 pangkat 3 itu kan 8. Karena pangkatnya min, makanya jadi 1 per 8. Nah, 2X-nya itu kan tadi udah diumpamakan menjadi A. Jadi A dikali 1 per 8 itu kan sama dengan A per 8. Nah, ini tuh bisa disederhanakan ya. 8 sama 8 coret. Karena 8-nya udah dicoret, maka jadinya 1 min A diper 1, ini A-nya di pangkat 2, berarti jadi 1 min A pangkat 2. Tahap selanjutnya yaitu jadi 1 min A diper, ini 1 min A kuadratnya dijabarin jadi 1 min A dikali 1 plus A. Baik di pembilang maupun di penyebut itu ada 1 min A, maka dari itu 1 min A-nya dicoret. Dan habis maka jadi 1, maka dari itu jadinya 1 per 1 plus A. Kemudian kita balikan lagi, karena tadi kan A-nya itu adalah pemisalan dari 2 pangkat X. Maka dari itu jadinya 1 diper 1 ditambah 2 pangkat X. Alhamdulillah yang A udah selesai, sekarang giliran yang B. Nah, untuk yang B ini karena kan nilainya 2 pangkat min X. Tadi seperti yang udah aku bilang, kalau pangkatnya min, maka dari itu jadi 1 per. Nah, maka dari itu 2 min X itu jadi 1 per 2 pangkat X. Untuk hubungannya, biar kita tuh nggak susah, maka kita misalkan 2X ini sebagai angka 2 tanpa ada pangkat X. Untuk itu, yang A itu nilainya jadi 1 diper 1 ditambah 2, jadinya kan 1 per 3. Sedangkan untuk yang B itu jadi 1 per 2. Satu hal yang perlu diingat bahwa dalam pecahan, semakin tinggi atau banyak angkanya, nilainya itu semakin kecil. Oleh karena itu, 1 per 3 itu nilainya lebih kecil dari 1 per 2. Dan
Jawabannya itu yang B. A lebih kecil dari B. Karena yang A itu 1/3 dan yang B 1/2 nilainya. Oke, lanjut ke yang nomor 2, yaitu jika diketahui ini, dan tentukan nilai dari X pangkat 19 ditambah X pangkat 21. Oke, kita langsung aja ke cara pertamanya. Berarti jadi 5 pangkat 16X pangkat 7 diper 8. Nah, akarnya jadi hilang. Sama dengan 5 pangkat min 2. Karena di ruas kanan dan di ruas kiri itu ada 5, maka 5-nya hilang. Untuk itu jadinya 16X pangkat 7 per 8 sama dengan min 2. Nah, 16 dibagi 8 itu bisa ya, yaitu 2. 2 itu sama min 2 juga bisa dibagi, yaitu sama-sama jadi 1. Nah, minnya kan gak hilang ya, yang di ruas kiri minnya gak hilang jadi min 1. Untuk itu 7 pangkat X sama dengan min 1. Nah, ini perlu diingat. Seandainya kalau angkanya itu udah negatif, pangkatnya genap itu maka jadi positif. Sedangkan apabila angkanya negatif, pangkatnya ganjil, maka jadi negatif. Misal nih, min 2 pangkat 3, maka min 2 kali min 2 kan jadi positif. Positif itu dikali min 2 lagi, maka jadi negatif. Maka hasilnya itu jadi negatif. Sebaliknya, kalau misalkan pangkatnya positif, maka misalnya nih, min 2 kali min 2, kan min kali min jadi plus. Nah, hasilnya jadi positif. Nah, di soal ini tuh pangkatnya ganjil semua, maka dari itu min semua kan. Nah, tadi X pangkat 7 sama dengan min 1. Maka kalau X pangkat 19 itu kan ganjil. Jadi juga min 1 juga. Dan X pangkat 21 itu juga min 1 juga. Maka min 1 ditambah min 1 jadinya min 1 min 1, maka jadi min 2. Dan jawabannya itu yang E. Oke, lanjut ke yang nomor 3, yaitu jika An pergi ke taman menggunakan sepeda. Jarak rumah An dari taman itu 15 km. Jika ia mengayuh sepeda dengan kecepatan tetap, ia berangkat pada pukul 6.15, pada pukul 6.30 menempuh jarak 6 km. An berada di taman selama 20 menit untuk bertemu Ges. Ya ampun. Kemudian ia pulang kembali ke rumah dengan kecepatan tetap. Pada pukul berapa An sampai di rumah? Oke, langsung aja kita kerjakan. Langkah pertamanya itu, maka kita menentukan waktu yang An tempuh dari rumah sampai ke taman. Dari rumah itu pukul 6.15. Nah, pada saat 6.30 ia menempuh jarak 6 km. Maka dari itu waktu yang dibutuhkan sampai situ itu 15 menit. 15 menit itu kalau dijadikan jam maka dikali 4. Nah, untuk itu kecepatannya sama dengan jarak dikali waktu. Jarak yang ditempuh pada saat itu yaitu 6 km. Nah, maka dari itu 6 km dikali 4 sama dengan 24 km per jam. Oke, berarti kecepatannya udah ditemukan ya, yaitu 24 km per jam. Sekarang kita tinggal mencari waktu yang digunakan dari rumah menuju ke taman. Di situ kan diketahui bahwa jarak rumah N menuju ke taman adalah 15 km. Untuk mencari waktu, maka dibutuhkan kecepatan dan juga jaraknya. Nah, di situ sudah ada kan, maka dari itu kita tinggal mengoperasikan. Oleh karena itu, waktu yang ditempuh N menuju ke taman yaitu 15 km per 24 km per jam. Maka dari itu, kilometernya kan dicoret-coret. Nah, tinggal 15 per 24 jam. Nah, itu kan waktu dari rumah N menuju ke taman. Di taman, N kan berhenti atau istirahat selama 20 menit. Maka 15 per 24 jam ditambah 20 menit. Karena N itu kan istirahat selama 20 menit di taman. Selanjutnya, N melanjutkan perjalanan atau pulang dari taman ke rumah. Nah, itu waktunya sama, yaitu 15 per 24 jam. Maka dari itu, untuk menentukan total waktunya, yaitu 15 per 24 jam ditambah 20 menit ditambah 15 per 24 jam. Nah, supaya mudah, 15 per 24 jam ini dijadikan 1. Jadinya kan 30 per 24 jam. Nah, 30 per 24 jam ini disederhanakan menjadi 5 per 4 jam. Atau juga bisa disebut atau bisa ditulis 1 plus 1 per 4 jam. Nah, 1 per 4 jam itu sama dengan 1 jam 15 menit.
Oleh karena itu, ditambahkan lagi dengan yang 20 menit tadi. Jadinya kan 1 jam 35 menit. Nah, 6.15 ditambah 1 jam 35 menit itu kan jam 7.50. Jadi, N pulang itu pada pukul 7.50. Jawabannya yang E. Selanjutnya yaitu nomor 4. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan dari persamaan 8X kuadrat min 7X ditambah 2M kuadrat min 7 sama dengan 0. Jika 1 per X1 tambah 1 per X2 sama dengan 7 dan M min 1 kurang dari 0, maka M kuadrat min 2M adalah. Oke, langsung saja kita kerjakan ke tahap yang pertama. Di tahap yang pertama ini perlu kalian ingat ya, yaitu ini tuh pelajaran kelas 12 matematika peminatan semester 1 atau enggak 2 itu. Pokoknya dulu aku tuh dapatnya di matematika peminatan. Nah, kalian ingat kan sifat yang AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, itu tuh. Kita identifikasikan mana yang A, mana yang B, mana yang C ya. Nah, coba yang A yang mana yuk? Betul sekali, yang A itu yang 8. X-nya, X kuadratnya tidak usah ditulis ya. Lanjutnya, yang B itu yang mana? Betul banget, yang B itu min 7. Jadi X-nya nggak ikut. Dan yang C itu adalah yang, yap, betul banget. 2M kuadrat min 7 itu adalah C. Kita tulis ya. Nah, ini akan digunakan nanti untuk mencari nilai yang ditanyakan. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita akan lihat ya 1 per X1 di soal, yaitu 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan 7. Nah, ini 1 per X1 ditambah 1 per X2 itu juga sama dengan X1 ditambah X2 diper X1 kali X2 sama dengan 7. Nah, sambil mengingat-ingat lagi bahwa kalau X1 ditambah X2 itu ada rumusnya loh. Lupa nggak? Coba ingat-ingat lagi. Yap, betul banget, rumusnya itu min B per A. Jadi, min 7, min 7 diper 8. Min sama min kan jadi plus, maka dari itu jadi plus 7 per 8. Nah, selanjutnya yaitu X1 dikali X2 itu juga ada rumusnya, yaitu, betul banget, C per A atau 2M kuadrat min 7 diper 8. Nah, setelah itu masukkan ke dalam rumus yang awal, yaitu 7 per 8 diper 2M kuadrat min 7 per 8 sama dengan 7. Setelah itu kan 8-nya bisa dicoret ya, habis. Maka jadi 7 per 2M kuadrat min 7 sama dengan 7. Nah, 7-nya yang penyebut sama yang ada di ruas kiri juga bisa dicoret. Jadinya 1, 1. Nah, untuk itu jadinya 2M kuadrat min 7 sama dengan 1. 2M kuadrat sama dengan 8 karena 7-nya itu, min 7-nya itu pindah ruas kan jadi positif. Nah, jadi 1 plus 7, 8. Untuk itu M kuadrat sama dengan 4. M sama dengan 2 atau min 2. Nah, sekarang tinggal kita buktikan mana yang tepat jika dimasukkan ke dalam rumus M min 1 kurang dari 0. Apakah yang 2 ataukah yang min 2? Oke, pertama yang 2 dulu. Kalau yang 2 dimasukkan ke M min 1 kurang dari 0, maka 2 min 1 kurang dari 0. 2 min 1, 1. 1 kurang dari 0, salah. Nah, sekarang tinggal yang M sama dengan min 2. Kalau min 2 dimasukkan ke M, yaitu jadinya min 2 di min 1 kurang dari 0. Nah, min 3 ini pasti kurang dari 0 dong. Nah, berarti jawabannya yang betul itu yang min 2. Setelah itu, yang min 2 itu dimasukkan ke dalam pertanyaannya, yaitu M kuadrat min 2M. Itu dimasuki min 2. Untuk itu, min 2 kuadrat di min 2 kali min 2. Jadi, jawabannya 4 min 2 kali min 2 sama dengan, atau itu bisa disederhanakan ya. Itu jadinya 4 ditambah 4 karena min ketemu min. 4 tambah 4 jadi 8. Udah deh, ketemu 8. Jawabannya itu yang B. Oke, sekian dari aku. Sekian juga soal-soalnya. Mohon maaf kalau dalam menjelaskannya itu kurang jelas atau malah bikin kalian tambah pusing. Tapi niat aku tuh cuma membantu ya teman-teman. Semoga kalian tuh banyak referensi dan besok UTBK-nya tuh lancar gitu. Banyak salah, mohon maaf. Sekian.
Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.